Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semuanya kabar dengan baik dan kita bersyukur dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini dengan baik atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, terbukti kesehatan, kekuatan. Terlebih pada hari ini kami telah melakukan aktivitas kami, semuanya atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya, dan kami boleh beristirahat pada malam hari ini, dan terlebih sebentar lagi kami akan bersama-sama baca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan kuasai hati pikiran kami agar kami boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, menjadi dasar nas perenungan bagi kita malam hari ini, yaitu dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1-14 dengan judul perikop Hidup sebagai anak-anak terang, yang akan saya baca dan Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam hati. Ayatnya yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata dan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka tidak di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Dan ayat yang terakhir, ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Untuk pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya jika kita memberi, kita akan menerima. Dan saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama juga kita menolong diri kita sendiri. Dapat kita katakan bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebenarnya kita melakukannya untuk diri kita sendiri.
ada ilustrasi yang menarik yang dapat kita bersama renungkan, yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkannya juga, yaitu tentang seorang buta membawa lampu atau lantera. Ada orang buta yang berjalan dengan tongkatnya pada malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat dan tangan kirinya memegang lampu. Hal tersebut membuat satu orang pria yang menjadi heran, yang kebetulan bertemu atau melihatnya, lalu bertanya, "Mengapa engkau berjalan membawa lampu?" Orang buta itu menjawab, "Sebagai penerangan." Dengan heran, pria itu bertanya lagi, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak bisa melihat meski ada lampu atau penerangan?" Lalu orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, orang lain melihatnya. Selain membuat jalanan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti dalam nas renungan untuk kita malam hari ini, di mana Paulus mengajak jemaat di Efesus dan kita semua agar hidup sebagai tubuh Kristus dan menjadi anak-anak terang. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan, Ia telah mengubah anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Demikianlah perubahan hidup kita saat kita mengenal Kristus. Hidup dari dikuasai oleh kegelapan, kini menjadi dikuasai oleh terang Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak terang, Paulus menekankan kepada kita semua bagaimana seharusnya hidup seperti anak-anak yang kekasih dan penurut. Hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dalam ayat 1 dan 2 inilah pokok utama yang perlu kita ingat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebanyakan dari kita bukan seorang Kristen yang baru, seperti di jemaat Efesus pada masa itu, tetapi apakah makna yang dapat kita ambil dari nas ini? Yaitu memaknai hidup baru di dalam kehidupan kita masa kini dengan menjadi Kristen sejati. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari kesalahan, dosa, bahkan perbuatan-perbuatan melalui perkataan, tindakan kita yang membuat orang lain sakit hati. Namun, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seorang Kristen yang sejati adalah orang yang mampu mengampuni, memohon pengampunan, dan pengampunan daripada Tuhan, sehingga setiap hari kita diperbaharui. Dan saat yang tepat untuk kita memohon pengampunan adalah pada malam hari, sebelum kita tidur, sehingga saat kita bangun di pagi hari, bukan hanya pulih dari rasa lelah kita, namun kita juga pulih secara akal pikiran. Artinya kita dipulihkan tidak hanya secara fisik, namun kita dipulihkan secara rohani, sehingga di esok harinya saat kita bangun pagi, kita kembali dengan pikiran-pikiran yang positif, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, membawa terang yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan terang yang kita bawa dapat menerangi orang lain seperti orang buta tadi, dan menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai seluruh aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami boleh beristirahat, terlebih pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Dan melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah anak-anak terang yang telah Tuhan ubah, yang telah Tuhan perbarui dari masa kehidupan kami yang penuh dengan kegelapan, dengan penuh dosa. Kini kami hidup di dalam terang Tuhan, dan pada saat ini juga kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini memiliki beban berat atau pergumulan, bahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan berkati melalui obat-obatan, makanan, mereka makan dan minum, biarlah melalui semuanya itu mereka mendapatkan kepulihan, kesembuhan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami atau keluarga kami yang jauh daripada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga melindungi kami, begitu pula Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan Tuhan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan mereka. Dan kami juga berdoa ya Allah untuk bangsa negara kami pada saat ini, dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan, yang mencekam dan membuat kami takut, khawatir. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu tidak berhenti, dan kasih setia-Mu tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam menghadapi semuanya ini Tuhan. Namun kami yakin percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tidur malam kami, sehingga kami esok pagi dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, serta pengharapan yang hanya berasalnya daripada Tuhan. Dan biarlah dalam aktivitas kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.